Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali bersama saya Muhammad Husni di RBHL Channel. Baik, alhamdulillah kita masih tetap berjumpa meskipun melalui YouTube channel ini yang insya Allah akan selalu menjadi wadah media pembelajaran di tengah-tengah pandemi COVID-19. Aywa, yang pertama-tama saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan pada kalian siapapun yang hendaknya ingin mengikuti pembelajaran bahasa Arab bersama saya melalui channel YouTube ini. Dan yang paling pertama, kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wa thalibat fil madrasati tsanawiyah al khairiyah mansuriyah. Apa kabar anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8? Baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja kita akan memulai pembelajaran kali ini. Hayya bina nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita tetap masih meneruskan pembahasan kita yang lalu, yakni tentang bab tsani, yakni tentang yaumiyatuna, aktivitas kita. Yang insya Allah dalam video ini kita akan mempelajari at-tarkibul lughah, struktur bahasa atau gramatika bahasa yang bertemakan pada hari ini tentang al-jumlatul ismiyah. Bahwasanya dalam video ini kita akan membahas, yang pertama kita akan mengenal itu tentang al-kalimatu fi darsil lughatil arabiyyah, pengertian kalimat dalam bahasa Arab, dan lalu kita akan mempelajari tentang mubtada wal khabar dan bagaimana kita menyusun mubtada wal khabar menjadi al-jumlatul ismiyah tentunya. Ayo, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, al-qawaid, tentang kaidah-kaidah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kalimat dalam tinjauan bahasa Arab itu disebut dengan jumlah, al-jumlatu. Dan yang kedua, kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama jumlatul ismiyah dan yang kedua jumlatul fi'liyah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian mubtada wal khabar. Mubtada adalah kata benda isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khabar adalah kata yang pasti berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Yang dengannya, maksudnya itu khabar, membuat pengertian mubtada menjadi jelas dan sempurna. Maka jika nanti kita akan membahas mubtada wal khabar, hanya kalimat mubtada tanpa khabar, maka mubtada yang sebagai subjek tidak akan jelas artinya dan tidak akan sempurna maksud dari kalimat tersebut. Maka itu selalu berdampingan, mubtada pasti habis itu ada khobar. Khobar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama khabar mufrad, yaitu berisi isim mufrad. Khabar ghairu mufrad itu biasanya berbentuk jar wa majrur, dzaraf, jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Pada kelas 1 kita telah mempelajari jar wa majrur, dan juga pada pertemuan yang lalu
kita telah membahas mengenalkan jar wa majrur dan dzaraf. Maka sebelum kita masuki apa itu jumlah ismiyah, di sini kita akan mengetahui syarat membuat atau penyusunan jumlah ismiyah. Yang pertama, dalam jumlah ismiyah itu harus mubtadanya berbentuk isim ma'rifat dan rofa. Yang kedua, khabarnya harus berbentuk isim nakirah dan rofa jika berupa isim. Yang ketiga, khabar harus sesuai dengan mubtada dari sisi yang pertama itu berdasarkan jenisnya atau jenis kelamin dari kalimat khabar tersebut. Yang terbedakan menjadi muzakkar atau muannas. Dan yang kedua, itu khabar harus sesuai jumlah dengan mubtada. Dimaksudkan jumlah ini adalah bentuk bilangan kalimat tersebut, apakah dia berbentuk mufrad yang artinya tunggal, apakah ia berbentuk musanna, berbentuk dua orang, atau berbentuk jam'un, yaitu bentuk jamak. Baiklah, sebelum saya menjelaskan bagian yang ini, marilah kita saksikan video penjelasan saya dengan menggunakan media papan tulis. Toyib, sekarang kita akan pindah ke papan tulis. Saya akan menjelaskan tadi contoh kalimat. Pada kalimat at-tilmizu mahirun. Perhatikan asal kata dari kalimat tilmizu. Untuk jumlatul ismiyah, perhatikan ada tambahan alif lam. Sebagaimana kaidah sebelumnya bahwasanya mubtada harus berbentuk isim ma'rifat. Diketahui ada alif lamnya. Dan harus dirofakkan. Apa itu rofa? Rofa itu huruf terakhir dari tilmizun berbunyi dhammah menjadi u. Karena dia ada alif lam, maka untuk kalimat at-tilmizu dia berbentuk isim ma'rifah. Dan khobarnya mahirun harus nakirah. Vokal huruf terakhir itu berbunyi un, mahirun. Oke, ini adalah bentuk jumlatul ismiyah, di mana jumlah pertama itu berkedudukan mubtada dan kata yang kedua berkedudukan khobar. Sebagaimana kaidah tadi yang sebelumnya, jumlatul ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Maka ini adalah bentuk yang pertama, khobarnya setelah mubtada. Baik, perhatikan kalimat berikutnya. At-tilmizatu mahiratu. Sesuai kaidah sebelumnya bahwa
Jumlatul ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Di sini mubtada, di sini khobar. Maka khobarnya harus sesuai dengan mubtadanya, di mana isim mubtada itu berjenis kelamin muannas, maka khobarnya harus muannas juga. Perhatikan kalimat atilmizatu yang berasal dari kata tilmizun. Jika ada tak marbutoh di sini, maka kata ini berjenis kelamin perempuan. Begitupun khobarnya harus disesuaikan dengan mubtadanya, yaitu berjenis kelamin perempuan juga atau muannas. Bisa dipahami? Itu kaidah yang pertama. Oke, toyib. Selanjutnya adalah contoh kalimat jumlatul ismiyah dengan struktur atau susunan khobar muqaddam. Khobar muqaddam itu adalah khobar yang terletak di depan mubtada. Jadi fil maktabati khobar dulu ini bentuknya. Lalu berikutnya baru mubtada. Dalam segi arti, maka predikat didahulukan baru subjeknya. Di perpustakaan, maknanya di sini terdapat buku-buku. Jadi, jika hanya kalimat fil maktabati, khobarnya saja tanpa ada mubtada, maka yang pertama bisa dipastikan kalimat ini bukanlah al kalimatul mufidah, kalimat yang jelas. Bahwasanya kita akan berpikir jika hanya fil maktabati di perpustakaan, stop, artinya sampai di situ saja. Kita akan bertanya-tanya, apa yang ada di dalam perpustakaan? Apa sih yang ingin dimaksud dari si mutakalim, dari si pembicara? Nah, maka jika ditambahkan mubtadanya, subjeknya itu dengan kutubun yang artinya buku-buku, maka bisa kita pahami dan jelas sudah berbentuk kalimat mufidah, kalimat yang jelas dan sempurna artinya. Baik, juga kalian perhatikan bagaimana kaidah khobar harus sesuai dengan mubtada. Maka jika di sini bentuknya khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, posisinya baru mubtada. Maka jika khobarnya sudah ketahuan dia berjenis muannas, maka mubtadanya harus berbentuk muannas. Dan kesimpulannya, sesuai penjelasan saya, maka
jumlatul fi'liyah, jumlatul ismiyah ini khobarnya itu adalah khobar ghairu mufrad. Karena di sini terdapat jar majrur, huruful jar. Fi itu adalah huruful jar. Makanya di huruf terakhir al-maktabati itu dia bervokal i atau majrur, dijarkan. Aywa, telah kita saksikan bersama video sebelumnya bahwasanya kesimpulan yang kita dapatkan yang pertama, mubtada sebelum khobar. Jadi posisi kata mubtada ini di depan khobar. Tadi telah kita pelajari, tadi telah saya jelaskan bahwasanya kalimat at-tilmizu mahirun. Yang pertama, at-tilmizu ini berkedudukan sebagai mubtada dan mahirun berkedudukan sebagai khobar. Dan perhatikan, tadi sebagai syarat jumlatul ismiyah bahwasanya mubtada harus berbentuk isim ma'rifah. Isim itu adalah kata benda, maka isim itu adalah kata benda atau nama orang atau nama hewan atau nama yang lainnya. Maka kita dapati kata at-tilmizu yang artinya seorang guru, dia posisinya sebagai isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah itu mudahnya kita melihat ada alif lam di depan isim tersebut. Jadi dari kata at-tilmizu kita lihat di sini ada alif lam, maka dia bersifat isim nakirah. Yang secara artinya at-tilmizu memiliki at-tilmizu terjemahnya adalah guru itu. Jika ada alif lam, semua isim kita artikan dengan guru itu, misalkan, atau nama yang lainnya. Maka kita lihat khobarnya di sini. Dari kata at-tilmizu, guru itu, khobar predikat untuk at-tilmizu, mubtadanya subjek, bahwasanya guru itu pintar, mahirun. Dan sesuai kaidah penyusunan jumlatul ismiyah, yaitu khobar harus berbentuk nakirah. Nakirah itu ini yang saya warnai dengan warna merah, ya. Maka huruf terakhir dari isim tersebut berbunyi un, ada tanda baca dhammah tain, ya, dan dia harus bersifat rofa. Ingat, rofa itu tandanya dhammah. Begitupun tadi dalam video
saya menjelaskan bentuk muannasnya, jenis kelaminnya. Maka di tabel sebelah kiri ini berbentuk jenis kelamin perempuan. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari kata mubtada at-tilmizatu, dari kata at-tilmizatu sebagai mubtada, maka khobarnya harus sesuai dengan mubtadanya. Kita lihat, karena mubtadanya ini muannas, ada kuncinya. Sebagai kata kuncinya itu tak marbutoh dan dia nakiroh. Afwan, tadi cut sedikit, bahwasanya saya salah mengetikkan. Yang benar itu at-tilmizatu, bukan yang tadi sebelumnya, at-tilmizatun. Karena dia isim ma'rifat, ada alif lamnya. Jika tidak ada alif lamnya, maka huruf terakhirnya tidak berbunyi un, melainkan u dengan doma. Oke, mari kita lihat khobarnya. Karena mubtadanya muannas, maka khobarnya harus dengan muannas juga sebagai pasangannya. Karena khobar harus sesuai dengan mubtadanya. At-tilmizatu mahiratun. Bahwasanya terjemahan at-tilmizatu mahiratun ialah siswi itu pintar. Dan kita lihat juga, kita identifikasi bahwasanya khobarnya ini itu adalah naat atau kata sifat. Begitupun contoh yang di bawah ini, sama ya. Ya, oleh karena itu ini semua adalah contoh mubtada sebelum khobar. Selanjutnya, ini adalah contoh posisi kata mubtada sesudah khobar. Kita perhatikan khobarnya di sini itu didahulukan dengan jar majrur. Sebagaimana di video saya, sebagaimana pada video penjelasan saya sebelumnya, bahwasanya posisi khobar itu berada di depan mubtada atau mubtadanya sesudah khobar. Maka di sini adalah bentuk dari khabar ghairu mufrad, karena kan dia ada jar majrur. Ya, jika bentuknya khabar ghairu mufrad, maka syarat penyusunan jumlatul ismiyahnya berubah. Yang tadi kita telah bahas bahwasanya khobar harus berbentuk nakiroh. Akan tetapi karena ada huruf jar yaitu fi, maka kalimat berikutnya tepatnya huruf terakhir berbunyi kasroh, karena isim ini awalnya asal kata dari faslun. Maka ketika ketemu jar majrur, ketemu huruf jar, dia menjadi kasroh.
Dan kita lihat mubtadanya berbentuk nakiroh karena khobarnya sudah dijelaskan di awal, yang jika mana kita terjemahkan di kelas itu ada guru atau ustadz, maka mubtadanya itu subjeknya dijelaskan setelah predikat adanya. Ini sebagaimana kalimat contoh yang ada pada video saya, fil maktabati kutubun. Begitupun contoh dua kalimat yang ada di bawahnya. Ya, penjelasannya sama mengikuti yang dia di atas. Aywa, kita sudah di penghujung akhir video ini. Khususnya bagi murid-murid saya kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Khairiyah Mansuriyah. Tayyib, berakhir sudah pembahasan kita kali ini. Mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi saya melalui media channel YouTube ini bermanfaat bagi kita semua. Baik itu murid-murid saya khususnya kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Khairiyah maupun para pembelajar bahasa Arab di seluruh muka bumi ini. Aywa, saya ucapkan syukron kasiron ala istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.